This is the receiver speaking. Okay, ready or rock. Dalam dunia punk rock, siapa yang tak kenal legenda yang satu ini? Dia merupakan basis dari grup band Sex Pistols. Sid Vicious, anggota band punk legendaris Sex Pistols, sama terkenalnya dengan penggunaan narkoba dan perilaku anehnya. Kejenakaan topiknya termasuk kekerasan, penggunaan narkoba yang ekstrim dan mutilasi diri hingga penyalahgunaan hewan dan manusia. Dan inilah beberapa selintingan tentang Sid Vicious semasa hidupnya. Vicious tidak bisa memainkan bass. Sid Vicious secara teknis adalah basis di band punk Sex Pistols, dia sebenarnya tidak bisa bermain bass. Anehnya ini tidak pernah benar-benar menjadi masalah. Selama rekaman salah satu album, Vicious berada di rumah sakit menerima pengobatan untuk hepatitis yang didapat dari penggunaan narkoba intravena. Dia hanya pernah menyumbangkan satu lagu yang berjudul Bodies, dan karyanya pada lagu itu dianggap sangat buruk dan tidak selaras. Banyak musisi lain mencoba menunjukkan pada Vicious cara memainkan instrumen dengan benar. Lemmy Kilmister dari grup speed metal Motorhead berusaha untuk mengajar Vicious, tetapi banyak laporan mengatakan bahwa Sid Vicious tidak memiliki rentang perhatian atau minat yang diperlukan untuk belajar. Ibu jahat memberinya heroin. Ibu Sid Vicious yang bernama Anne Beverly sangat terlibat dalam obat-obatan terlarang sebagai pengguna dan pedagang. Mungkin tidak mengejutkan bahwa Vicious akhirnya menjadi pecandu, mengingat ibunya mengeksposnya ke narkoba saat masih kecil. Dia menggunakan Vicious muda sebagai bagal untuk ganja selama masa kecilnya di Spanyol. Dia akan menjejali pakaian balitanya dengan paket obat-obatan untuk menyelundupkannya kembali ke Inggris. Johnny Rotten biasa berkumpul dengan Vicious di rumahnya yang ia tinggali bersama ibunya. Dan pada salah satu malam yang juga merupakan hari ulang tahun Vicious, ibunya datang dan memberi Vicious sekantong heroin dan beberapa jarum suntik. Johnny Rotten mengungkapkan dirinya ngeri dengan pertukaran heroin itu, tetapi Vicious meyakinkannya bahwa dia bermaksud baik dan tahu bahwa heroin membantunya rileks. Bahkan di kalangan hard rock dan punk, gagasan tentang seorang ibu yang memberikan heroin kepada putranya di usia muda adalah ide yang aneh. Narkoba disuntik dan dicampur dengan air toilet. Sid Vicious terkenal di kalangan punk karena penyalahgunaan narkoba yang produktif. Gagasan ini tidak pernah lebih jelas dalam anekdot terkenal yang melibatkan Didi Ramone yang merupakan personil band punk The Ramones. Vicious selalu terlihat senang bergaul dengan The Ramones setiap kali mereka mengunjungi London. Pada satu kesempatan seperti itu, Ramone dan Vicious menghadiri pesta yang secara bebas menawarkan suatu bentuk amfetamin yang dapat disuntikkan. Singkat cerita, Ramone dan Vicious pergi ke kamar mandi mencari air untuk dicampur dengan agar bisa disuntikkan. Mereka menemukan kamar mandi yang berisikan muntahan dari sesama pengunjung pesta. Namun tidak terpengaruh, Vicious memasukkan jarum suntiknya ke toilet yang penuh dengan muntahan dan mengambil air dari sana. Lalu ia menyuntik dirinya sendiri dengan campuran obat dan muntahan orang lain. Bahkan bagi Ramone yang juga terkenal dengan penggunaan narkobanya, dia tercengang melihat Vicious melakukan hal seperti itu. Sid Vicious terlibat dalam mutilasi diri sendiri. Selain penyalahgunaan narkoba, Vicious juga menggunakan mutilasi diri untuk mengatasi iblisnya. Selama Sex Pistols menjalani tur Amerika, seorang koboi mengundang Sid Vicious ke mejanya dan meletakkan rokoknya di tangannya sendiri dan menantang Vicious untuk melakukan hal yang sama. Vicious menanggapi dengan memotong tangannya dan membiarkan darah mengalir di tangannya dan seluruh makanannya yang terus dia makan. Sontak kejadian tersebut membuat takut semua orang yang menonton, termasuk koboi maco. Perilaku Vicious tampaknya sangat diperkuat selama tur Amerika. Saat tampil di Longhorn Ballroom, Dallas dan Texas, Vicious meneriakkan koboi adalah queer, berulang kali dalam upaya untuk membuat marah penonton. Dia tidak berhenti sampai seorang penonton bergegas ke panggung dan meninju wajahnya. Alih-alih merawat cederanya, Vicious malah memainkan sisa pertunjukan dengan berlumuran darah. Vicious melecehkan pacarnya saat depresi. Selain menyakiti hewan, dilaporkan bahwa Sid Vicious juga menyiksa manusia.
Vicious terkenal karena hubungannya yang kacau dan kecanduan narkoba dengan Nancy Spungen. Nancy Spungen adalah orang yang hancur dan bermasalah seperti Vicious. Dia didiagnosis menderita skizofrenia pada usia 15 tahun dan dikeluarkan dari sekolah seperti Vicious. Setelah tiba di London, Nancy terlibat dalam lingkaran punk yang sama dengan Vicious dan akhirnya mulai berkencan dengannya. Keduanya dilaporkan memiliki hubungan yang sangat tidak sehat di mana dia akan menyerangnya secara verbal jika dia datang menemuinya tanpa narkoba. Dia akan terus melecehkannya secara verbal sampai dia kehilangan kesabaran dan meresponsnya dengan kekerasan fisik. Dalam panggilan telepon terakhir kepada ibunya sebelum kematiannya, Nancy Spungen mengakui bahwa dia telah terluka parah dalam perkelahian dengan Vicious, termasuk hidung patah dan telinga robek. Dia mengklaim bahwa pemukulan yang sering telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi bangkit kembali ketika Vicious menjadi depresi karena tidak dapat menemukan pekerjaan setelah Sex Pistols bubar. Tidak mengherankan mengingat pengakuan ini, bahwa Vicious adalah tersangka dalam kematiannya yang ditikam sebelum waktunya tak lama setelah panggilan telepon. Dan itulah beberapa selintingan tentang basis Sex Pistols yang bernama Sid Vicious. Jika menurut kalian ada yang kurang pas atau berlebihan, silakan komen di bawah ini. Semua data tersebut diambil dari artikel luar negeri yang sudah dipublikasikan.